kaitannya dengan pembahasan kita, masih di bab yang sama, mendamaikan manusia. Hadis yang kedua. Nih, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Ia berkata bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayamni khairan aw yaqulu khairan, muttafaqun alaih. Aku mendengar, kata siapa nih? Kata Ummu Kulsum. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk pendusta orang yang mendamaikan antara manusia lalu ia membesar-besarkan yang baik atau mengatakan sesuatu yang baik. Bohong itu hukumnya apa? Haram kan? Enggak boleh kan? Dosa kan? Tapi bohong itu diperbolehkan dalam perkara ini. Bohong itu diperbolehkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika mendamaikan orang yang bertengkar. Nah, ini kan hadis ini adalah dalil kita boleh berbohong. Tapi bohong itu gak setiap saat ya Bu. Bukan setiap saat. Tapi ketika kita ingin mendamaikan orang yang bertengkar. Tidak termasuk pendusta orang yang mendamaikan antara manusia. Itu yang pertama. Ini contoh nih, gampang Ibu nih. Bukan termasuk pendosa adalah ketika kita berbohong untuk mendamaikan orang lain. Wajidora tengkar sama Bu Yati RT 3. Tengkar, sesama RT 3 tengkar. Ya, kemudian Bu Yati RT 2 datang ke Bu Yati RT 3. Padahal Bu Yati, Wajidora kemarin tuh marah-marah tuh karena dia udah masak banyak, nyiapin, Bu Yatinya nggak hadir. Padahal nggak masak apa-apa Wajidoranya. Bohong. Tapi pada saat itu bohongnya itu diperbolehkan. Oh iya ya, pantas Wajidora marah karena dia sudah menyiapkan, tetapi saya tidak hadir. Itu bohong. Tetapi untuk mendamaikan orang. Akhirnya apa? Karena Bu Yati RT 2 menyampaikan ke Bu Yati RT 3, RT 1 nyampaikan ke RT 3. Akhirnya Bu Yatinya yang RT 3 datang ke Bu Wajidora. Maaf ya Bu Wajidora, kemarin saya tidak hadir. Gara-gara kasih tahu padahal nggak masak apa-apa. Contoh, berbohong untuk mendamaikan orang lain itu hukumnya boleh. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita ada 3 situasi kita boleh berbohong. Pertama, mendamaikan orang. Setelah mendamaikan orang itu bagaimana? Membesar-besarkan yang baik atau mengatakan sesuatu yang baik. Yang kedua, kapan bohong itu diperbolehkan? Ketika perang. Bahkan bohong itu bisa menjadi wajib ketika mengancam jiwa seseorang. Contoh, itu ustazah yang mana itu? Ya kan? Ibu melihat perawakannya, ada tandanya tuh, ya kan? Bahaya nih nanti Bu Ustadz Wardani, bahaya nih. Sampaikan, saya nggak tahu ya, baru kali ini saya ngaji. Padahal mau 4 tahun ngaji. Baru kali ini saya ngaji sama Bu Ustadz Wardani, saya nggak tahu beliau orang mana. Bohong kan? Menjadi wajib ketika mengancam jiwa seseorang. Atau ketika perang. Mana tadi para mujahid? Oh, di sebelah sana ada 10, di Ciruas ada 10. Kan bohong itu gak boleh. Jadi saya kasih tahu ya, di sana ini gak boleh. Jadi ketika perang itu justru tidak diperkenankan jujur. Ketika ada mencari sasaran. Yang ketiga, bohong itu boleh dilakukan antara suami dan istri. Tapi bukan bohong dalam hal-hal syariat. Mas, apa? Gak punya duit? Minta si duit padahal gue. Gua Nah duit kemarin mana entek?
habis, nggak boleh. Yang boleh itu gimana? Contoh, ibu melihat suami ibu pakai celana warna hijau, bajunya warna kuning. Contoh, mau kemana mas? Biasa. Gimana tampilan saya neng? Masya Allah ganteng banget suami saya. Atau habis dicukur, ternyata cukurannya aneh. Gimana? Udah ganteng belum? Masya Allah ganteng banget mas. Padahal orang. Atau habis bikinin mie. Laki-laki memasaknya kan mudah-mudah aja ya, mie instan. Padahal mie instannya sebelah matang, sebelah kagak. Ditanya, gimana neng masakan AA? Masya Allah enak banget bang. Padahal nasi gorengnya keasinan atau mie-nya belum matang. Bohong kan? Tapi boleh. Tapi tidak berbohong dalam hal-hal yang syariat. Nih, ya, izin ya, kemana? Mau ke kampus? Oh ya udah, hati-hati ya. Abi gak bisa nganter. Mau naik apa? Naik gokar. Ya udah, mau ke kampus kan? Iya. Ternyata bukan ke kampus, ke mall. Dosa kalau kayak gini, dosa. Kalau kayak gini dong, dosa. Bi, apa? Pamit ya. Mau kemana? Mau olahraga. Situ di stadion, ngecrik-ngecrik. Ternyata bukan mau olahraga. Atau habis olahraga ini ditambahin ngamben. Dosa. Nggak boleh. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa bohong itu diperbolehkan, bahkan membesar-besarkan kebaikan seseorang dengan kebohongan itu, dengan catatan untuk mendamaikan. Rasanya sudah panjang saya terangkan. Harus mendamaikan orang yang berselisih. Anak dengan bapak, kakak dengan adik, ibu dengan ayah, besan kalau menantu kalau mertua, ribut baik. Itu prioritas, ya. Atau dengan sesama tetangga. Kalau sesama tetangga tadi. Nah, kalau anak dengan ayah kan banyak. Alah, papa pilih kasih sama yang itu aja, misalnya. Nah, bohong. Nah, kasihan. Dia kemarin habis ini, habis itu, padahal kagak. Itu boleh, supaya tidak terjadi iri hati antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ada 3 situasi kita boleh berdusta. 1, untuk mendamaikan orang lain. Yang kedua, ketika terjadi ancamannya nyawa. Yang ketiga, antara suami dengan istri. Paham ibu ya? Lanjut. Nah ini nih yang sering terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah. Kalau tadi dari Ummi Kulsum, sekarang dari Aisyah. Ia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawta khusumin bil bab 'aliyatan aswatuhuma. Wa idza ahaduhuma yastawti'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'in wa huwa yaqulu wallahi la af'al. Fa kharaja 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ana ya Rasulullah. Fa qala aina al-muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Fa qala ana ya Rasulullah. Falahu ayyu dzalika ahabba. Muttafaqun alaih. Rasulullah itu mendengar suara pertengkaran tuh. Ada yang adu mulut. Suara kedua orang itu bertengkar itu sangat keras. Sampai kedengaran di rumahnya baginda Rasul. Tiba-tiba salah seorang dari keduanya itu meminta kerelaan hutangnya dan meminta belas kasihannya. Jadi ternyata yang ribut itu adalah orang yang lagi ditagih hutang. Tolong sih, nanti dulu kasih saya waktu tenggang, kira-kira begitu. Atau tolong relakan hutang saya karena memang saya betul-betul dhaif banget, ya posisinya. Kemudian yang dimintai kerelaan itu ngomong, demi Allah, aku tidak akan
ya, aku tidak mau, ya. Dan Rasulullah itu keluar ketika dia mengucapkan, demi Allah saya nggak mau. Contoh gini, Baju Dora ribut, kedengeran di rumah saya. Ada apa sih? Ini Bu katanya, Baju Dora lagi baik. Buku saya nggak punya duit, saya minta kerelaan atau penundaan. Toh minjem duit juga cuma 50.000 misal. Kata Baju Dora ngomong, demi Allah saya nggak mau merelakan uang 50.000 itu, tapi dengan ucapan demi Allah, ya. Kemudian Rasulullah keluar menemui keduanya dan bersabda, siapakah orang yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan? Ngaku, saya ya Rasulullah. Tetapi baginya mana saja yang dia sukai. Ngerti nggak? Yang poin terakhir nih. Falahu ayyudalika ahabba. Hadisnya kan begitu. Falahu ayyudalika ahabba. Tetapi baginya mana saja yang ia sukai. Maksudnya suruh milih antara dua. Satu, berikan tenggang waktu. Yang kedua, relakan hutang itu. Bukan bersumpah tidak mau melakukan kebaikan. Hadis ini Bu sedang mengajarkan kepada kita hati-hati dengan sumpah. Makanya kata saya tadi ada korelasi antara indikator penduduk surga dengan hadis yang akan kita kaji. Jadi ketika orang ini ribut, kedengeran sama baginda Rasul, yang satunya ini minta kerelaan atau minta penangguhan. Malah orang ini berkata, demi Allah saya tidak akan melakukan itu. Ibu bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, hukumnya haram. Gak boleh. Ribut nih, kata teteh, ditagih susah, uang saya, misalkan kan begitu, uang saya, kok saya kayak jadi pengemis, demi Allah saya tidak akan merelakan hutang itu. Kalimat demi Allah itu jangan sembarangan diucapkan, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti ketika dia melakukan kebaikan terhadap orang itu dia harus bayar kafarat. Boleh. Abu Bakar kan pernah melakukan ketika Aisyah itu difitnah melakukan perzinahan ketika ketinggalan kereta kan, ya kan? Yang kemudian ikut-ikutan itu adalah justru pembantunya Abu Bakar yang dari kecil diingoni. Demi Allah saya tidak akan kasih kamu makan lagi. Abu Bakar kan pernah melakukan itu, kan dari kafarat. Itu anu masakin. Nggak boleh. Jangan sampai kita bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Apalagi seorang ibu kepada anak. Hati-hati. Hadis ini adalah larangan keras untuk tidak bersumpah melakukan kebaikan. Nggak boleh. Jangan sampai kata-kata itu gampang keluar. Ciri-ciri orang yang suka bohong itu dia gampang bersumpah. Kalau bersumpah untuk meyakinkan beda. Justru itu misalkan gini, ibu difitnah, anak ibu zina. Sumpah demi Allah, anak saya tidak pernah berzina. Nah, itu wajib dilakukan jika betul-betul anak ibu tidak berzina. Lo menuduh orang zina itu harus ada 4 orang saksi, laki-laki, soleh, ya kan? Dan dia itu 4-empatnya menyaksikan hal yang sama. Kira-kira ada anak muda lagi mesum, hei sini lihat, sampai 4 orang. Kira-kira ada kayak gitu? Makanya hati-hati, jangan sampai kita gampang menuduh. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama, tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Yang kedua, ketika ada saudara, teman, tetangga yang melakukan tersebut atau kesulitan untuk membayar hutang, maka kita dituntut untuk 2.
Satu, memberikan tenggang waktu. Yang kedua, merelakan. Susah ya Bu Ustaz. Ini mah 100 juta Bu Ustaz, masa saya relakan? Oh iya enggak, minimal kasih tenggang waktu. Yang sudah dikasih tenggang waktu, jangan terlalu nyelau, nanti nyelau. Kewajiban orang yang berhutang adalah membayar. Kewajiban orang yang memberikan hutang adalah nagih. Tapi jika kondisinya betul-betul, garis bawah, betul-betul tidak ada, maka jadilah orang yang solutif. Ya udah deh, sebenarnya saya butuh banget uang itu, tapi berhubung ibunya tidak ada dan betul-betul tidak ada, saya kasih tenggang waktu ya Bu, sebulan lagi. Neng, kalau langsung 100 juta ibu nggak bisa, gimana kalau ibu cicil sebulan, misalkan berapa? Ini kan solutif. Walaupun di sisi lain yang memberikan hutang itu nanti akan rugi. Kenapa Bu? Karena kalau hutang duit bertahun-tahun itu nyusut, nilai ekonominya menyusut kan, kecuali hutangnya emas, tambah lama tambah bagus. Jadi hadis ini sedang mengajarkan kita solutif, ya. Tapi orang yang sudah dikasih solusi dengan tetangganya jangan sampai enak-enakan. Itu loh maksudnya. Di satu sisi kita dituntut untuk sahel, memberikan kemudahan. Di sisi lain banyak orang yang tidak tahu diri, dikasih hati mintanya jantung. Masya Allah, lanjut. Ya, ada 2 pelajaran. Yang pertama, tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Yang kedua, memberikan solusi atau jalan keluar. Nah ujungnya kan falamu ayyidalika ahabbu, untuk suruh milih, mau ngasih tenggang waktu atau merelakan. Hadis terakhir nih. Hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abi Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna Nabiyya Umar bin Auf kana bainahum syarrun. Insyaallah Bu, kalau dibaca hadisnya panjang banget. Jadi Bu, hadis ini nih lagi menceritakan sama kita. Saya terangin aja ya, kalau dibaca kepanjangan. Hadis ini nih menceritakan kepada kita bahwa pada saat itu ada keturunannya yang tidak baik, cekcok. Baginda Rasul datang mendamaikan, sampai kemudian mendamaikan itu masuk waktu sholat. Kata Bilal ke Abu Bakar, "Wis wayahe sholat iki." Iya. Ya udah Bilal, adzan Bilal. Kemudian kata Bilal, Baginda Rasulnya belum selesai tuh mendamaikannya. Udah Abu Bakar, kamu aja yang jadi imam. Kata Bilal bin Rabah, jadi imam Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sholat jadi imam, Baginda Rasul datang di tengah-tengah sholat itu, berdiri, ya, menjadi makmum. Kemudian para sahabat pada waktu itu bertepuk tangan. Abu Bakar tidak mendengar tepuk tangan itu. Kemudian tepuk tangan lagi, semakin banyak yang tepuk tangan. Akhirnya Abu Bakar menoleh. Setelah menoleh, melihat Baginda Rasul, mundur Abu Bakar. Abu Bakar mundur. Ini kemarin kita praktekin bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat itu ya. Boleh mundur, boleh maju gitu kan. Abu Bakar mundur. Kemudian Baginda Rasul maju. Kemudian selesai sholat, Baginda Rasul berkata, "Kenapa kalian bertepuk tangan untuk mengingatkan imam? Kenapa tidak mengucapkan subhanallah? Padahal kalau ngomong subhanallah, orang pasti akan menoleh." Bertepuk tangan itu, kata Baginda Rasul, adalah cara
untuk mengingatkan dari makhluk perempuan, karena suara perempuan itu aurat. Terus kata Abu Bakar di sini, tidak sepatutnya anak Abu Quhafah sholat di depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini Bu sedang mengajarkan banyak pelajaran kepada kita. Satu, seorang pemimpin harus memberikan solusi terhadap masyarakat yang sedang bertengkar. Harus jadi penengah, harus diselesaikan. Sampai kan waktu masuk sholat kan, di sini diceritakan. Saking apa? Karena di sini yang tengkar ini masih saudara Bu. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang prioritas untuk didamaikan itu lamun anak kakak karo adik belum. Ada gak Bu? Satu saudara, satu ibu, kakak adik, kakak beradik tapi bertengkar. Ada gak? Banyak. Faktornya apa biasanya? Cemburu, warisan, kaya, duit, ya. Sampai waktu sholat masuk baginda Rasul ketika belum tuntas, belum selesai. Jadi ketika sudah tuntas baru baginda Rasul datang untuk melaksanakan sholat. Apa maknanya? Saking pentingnya mendamaikan antara sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, lamun lagi sholat, ini udah pernah saya ajarkan. Ketika sofnya bolong, maju. Atau mengganti imam ketika sholat. Ibu lagi jadi imam kebelet pipis, atau kebelet pengen buang air, mundur. Maka jangan sekali-kali ibu berdiri di belakang imam tepat atau di samping kanannya imam tepat banget kalau ibu tidak bisa menggantikan posisi imam. Baris sholat jamaah itu gak sekonyong-konyong Bu. Makanya kalau sholat Aid yang khotbah itu, ya kan, posisinya kan duduknya sejajar, rapet kan sudah. Nanti yang jadi imam maju, yang khotib berdiri di belakang imam atau di samping kanan. Supaya apa? Supaya ketika terjadi sesuatu di imam, entah lagi sholat meninggal, kan ada ya, lagi imamin meninggal ada kan? Apakah kemudian bubar sholatnya? Ya enggak. Yang di belakang maju, meneruskan jadi imam. Kemudian kalau mengingatkan sholat, perempuan itu bertepuk tangan. Tapi bukan begini. Nah, jangan cukup tepuk satu kali. Ya, nepuknya di samping atau bisa posisinya ya, bertepuk dengan pelan. Kalau pelan nggak kedengeran tepuk lagi, kalau nggak kedengeran lagi baru ucapkan subhan.